Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari kerja kami tentang tujuan dari data linear dan lainnya. Di sini materi pertama itu, soal pertama itu tujuan dari data link layer pada jaringan komputer. Data link layer merupakan salah satu bagian layer atau lapisan yang terdapat pada sebuah sistem OSI reference model. Sistem OSI reference model ini mengacu pada suatu sistem atau model yang digunakan dalam implementasi sebuah jaringan. Ini ada gambarnya, susunannya. Data link jaringan komputer secara teoritis merupakan lapisan keenam pada sebuah transmitter atau proses pengiriman data, dan merupakan lapisan kedua pada receiver atau penerimaan data dalam sistem jaringan komputer. Fungsi dan tugas lainnya itu: 1. Melakukan proses proofing secara logik, 2. Mendeteksi kesalahan, 3. Melakukan pengkoreksian, 4. Penyediaan akses ke dalam media dengan MAC address. Dan selanjutnya jenis-jenis topologi yang akan dijelaskan oleh Tiara. Jenis-jenis LAN topologi. A. Topologi bus. Topologi big bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus merupakan topologi yang semua terminal terhubung ke satu jalur komunikasi dan semua informasi yang dikirim akan melewati semua terminal pada jalur tersebut. Yang kedua ada topologi star. Topologi ini juga cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan pusat hub dengan point to point. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi jaringan ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Pada topologi ini, koneksi atau antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara. Selanjutnya, topologi jaringan tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubungi ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, perbedaan komunikasi half dan full duplex. Half duplex adalah media komunikasi dua arah. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian. Jadi saat komunikasi antara A dan B, saat A mengirim informasi, maka B akan menerima informasi. Demikian juga proses yang sebaliknya. Full duplex adalah dalam komunikasi full duplex, dua pihak atau pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan komunikasi dalam waktu yang sama dan jalur komunikasi. Komunikasi full duplex juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal yang berjalan dua arah yang diletakkan pada slot waktu yang berbeda. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Salsabila.
Perbedaan metode access control carrier sense multiple access with collision detection dan carrier sense multiple access. Pertama itu ada SMACD atau carrier sense multiple detection adalah metode yang digunakan kabel karena dimungkinkan untuk gerakan dan yang digunakan pada LAN dan WAN. Ini digunakan oleh IEEE standar jaringan Ethernet, di mana setiap node itu monitor dari lalu lintas di jalur. Terus jika nggak ada lalu lintas yang tersedia, maka node tertentu dapat mengirimkan. Tapi pada saat yang sama, jika dua metode mengirimkan, maka itu dikenal sebagai tabrakan. Situasi ini tuh dirasakan oleh semua node di jaringan yang diberikan. Yang kedua ada CSMA-CA atau Carrier Sense Multiple. Ini adalah skema akses berganda yang digunakan dalam metode akses layer kedua, di mana metode berikut ini digunakan ketika node mencoba untuk mentransmisikan secara bersamaan di jaringan yang bersamaan. Di sini simpulnya itu mengirimkan pesan pertama, terus harus mendengarkan media untuk periode yang ditentukan sebelumnya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ilkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan isi data link frame. Lapisan data link frame. Frame lapisan data link itu ada 3. Yang pertama ada data, yaitu paket dari lapisan jaringan. Yang kedua header, berisi informasi kendali, misalnya pengalamatan. Yang ketiga trailer, berisi informasi kendala yang ditambahkan di akhir PDU. Berikutnya ada lapisan data link bagian frame. Secara umum frame terdiri atas bagian yang pertama ada bit start di awal dan bit stop di akhir. Yang kedua penamaan dan pengalamatan. Yang ketiga tipe. Yang keempat quality control dan yang kelima data. Berikutnya ada pengalamatan pada layer kedua. Pengalamatan yang dilakukan pada layer data link bersifat fisik, yaitu menggunakan media access control atau MAC. MAC ditanamkan pada interface suatu perangkat jaringan. MAC berukuran 48 bit dengan format 12 hexadesimal. Itu dia penjelasan dari kelompok kami nomor 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.